Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Melanjutkan video yang pertemuan ketiga, pada video kali ini, video yang keempat, kita itu akan bahas tentang perencanaan dan manajemen krisis public relation. Jadi, pada bab ini kita itu akan mempelajari tentang perencanaan public relation dan manajemen krisis. Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana merencanakan program public relation, melaksanakannya hingga mengevaluasinya. Dengan mempelajari perencanaan ini, kita itu diharapkan dapat memiliki wawasan dan target yang ingin dicapai dan mengetahui bagaimana manajemen krisis itu dapat bekerja dalam setiap organisasi. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya hanya akan membahas tentang 2 poin saja. Yang dimana poin pertama, kita akan mengetahui definisi perencanaan program dan manajemen krisis public relation. Yang di situ juga akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari perencanaan dan manajemen krisis PR. Terus poin yang kedua itu akan menjelaskan tentang krisis dan manajemen krisis dalam mencegah dan mengelola krisis. Oke, langsung saja pada pembahasan poin pertama tentang perencanaan public relation. Nah, sebuah program public relation atau PR yang sukses itu didukung oleh perencanaan PR atau PR plan. PR plan itu harus matang. Jadi, perencanaan public relation atau PR plan itu apa sih sebenarnya? Pengertian dari perencanaan public relation itu adalah serangkaian strategi taktik untuk membuat program, mengkomunikasikan program atau kegiatan kepada halayak. Jadi PR plan itu harus menjadi roadmap atau peta jalan yang digunakan sebagai panduan atau arah jalan bagi organisasi dalam melaksanakan perencanaan. Nah, pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi hingga pelaporan dan juga rekomendasi. Seperti itu. Nah, sebelum merancang PR plan, yang harus didahului oleh kita itu apa sih? Ya, pertama kita itu harus dengan riset atau penelitian pendahuluan. Jadi, riset dapat dilakukan melalui diskusi atau konsultasi dengan para ahli. Nah, kalau melalui riset, masalah itu dapat diinventarisir dan direncanakan bagaimana menangani masalah tersebut. Tujuannya ya untuk memiliki kesepemahaman yang sama antara organisasi atau perusahaan dengan target audiens. Jadi, mengapa sih PR harus membuat perencanaan? Kenapa public relation harus membuat perencanaan nih? Ya karena perencanaan kan merupakan proses dasar proses dasar perancangan program untuk mencapai tujuan dan target. Pada perencanaan, PR mengumpulkan data faktual terkait pesan, visi misi, brand knowledge, terus model komunikasi yang dipilih, menginventarisir masalah, menyusun proses pemecahan masalah. Tujuannya itu merancang perencanaan agar terjadi kesepemahaman antara organisasi dan audiens dalam memaknai pesan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan itu sangat penting dalam menjalankan program organisasi. Kalau menurut George D.L. Morrissey dalam bukunya Management by Objective and Result for Business and Industry, yang seperti dikutip oleh Morrison, menjelaskan betapa krusialnya sebuah perencanaan dalam menjalankan kegiatan PR. Nah, sebenarnya harus ada hal-hal yang dilakukan public relation dalam membuat perencanaan. Itu ada 5.
Yang pertama, menetapkan visi dan misi. Jadi jelaskan dulu tuh, visinya kita mau apa, misinya kita apa sebenarnya dalam sebuah perusahaan. Terus yang kedua, menentukan wilayah sasaran dan target yang ingin dicapai. Ketiga, mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas dari program yang dilakukan. Yang keempat itu memilih dan menentukan sasaran yang ingin dicapai. Yang kelima, itu mempersiapkan rencana tindakan untuk melaksanakan program. Nah, rencana tindakan itu berupa langkah-langkah yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan waktu yang telah ditetapkan, yakni ada 8. Yang pertama ada programming. Jadi menentukan urutan waktu yang ingin dicapai. Terus yang kedua penjadwalan atau scheduling, yaitu menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Yang ketiga anggaran atau budgeting, yaitu menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat apa? Yang keempat itu pertanggungjawaban, yaitu menetapkan siapa yang akan mengawasi pemenuhan tujuan. Jadi dibagi-bagi sesuai jobsnya masing-masing nanti, sesuai pertanggungjawaban dari tugas masing-masing. Terus yang kelima itu menguji dan merevisi rencana sementara atau tentative plan sebelum rencana itu dilaksanakan. Yang keenam itu membangun pengawasan yang memastikan tujuan akan tercapai. Selanjutnya komunikasi. Ya, menentukan komunikasi organisasi atau model-model komunikasi untuk mencapai pemahaman bersama. Yang terakhir itu yaitu pelaksanaan, yaitu memastikan semua pihak berkomitmen menjalankan program tersebut. Nah, masuk pada sub yang kedua itu tentang pengelolaan target public relation. Nah, untuk mencapai tujuan dan target yang diharapkan, para praktisi public relation itu mengenal metode 6 langkah dalam perencanaan. Yang pertama itu pengenalan situasi. Selanjutnya ada penetapan tujuan. Yang ketiga, definisi halayak. Selanjutnya, pemilihan media dan teknik-teknik public relation. Lalu dilanjut dengan perencanaan anggaran. Dan yang terakhir, atau yang keenam, itu pengukuran hasil. Nah, Gottlieb-Centerbohm meringkas perencanaan tersebut dalam 4 langkah. Jadi, yang tadi awalnya 6, diringkas nih oleh Gottlieb-Centerbohm menjadi 4 langkah. Yang pertama itu menentukan masalah atau defining problem. Ya, melalui kegiatan penelitian, mengawasi pengetahuan, pendapat, dan perilaku audiens. Langkah yang kedua ada menyusun perencanaan dan program atau planning and programming. Itu memasukkan temuan dalam kebijakan dan program organisasi. Langkah yang ketiga itu melakukan tindakan dan berkomunikasi. Taking action and communication. Itu melakukan komunikasi yang sudah dirancang. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir yaitu evaluasi program atau evaluating the program. Mencangkup penilaian atau evaluasi dari persiapan, pelaksanaan, dan hasil dari programnya. Jadi perlu dievaluasi. Jadi kalau melalui perencanaan yang baik, jadi sebuah perusahaan itu pasti akan dinyatakan efektif. Nah, efektivitas itu ternyata bisa diukur loh. Gimana caranya? Dalam Suryani 2016 itu dijelaskan bahwa ada
ada berapa ini? Ada 8 pengukuran keefektivitasan dalam organisasi. Yang pertama itu ada kejelasan tujuan yang hendak dicapai agar karyawan dalam pelaksanaan tugasnya itu mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua yaitu kejelasan strategi pencapaian tujuan. Yang ketiga itu proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha dan kegiatan operasional. Yang keempat itu perencanaan yang matang. 5. Penyusunan program yang tepat. Lalu ada kemampuan kerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Yang ketujuh itu pelaksanaannya efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Selain itu juga bisa dihitung juga atau diukur dengan variabel. Jadi ada variabel untuk mengukur efektivitas program. Yang pertama ada ketetapan sasaran program, yaitu sejauh mana keberhasilan program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada sosialisasi program, yaitu kemampuan untuk penyelenggaraan dalam mensosialisasikan program sehingga informasi sampai kepada sasaran program. Yang ketiga itu pelaksanaan program, yaitu bagaimana program dapat dilaksanakan oleh peserta program. Yang keempat, pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil dan tujuan program yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah pemantauan program, yaitu kegiatan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk perhatian terhadap peserta program. Ya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang baik dapat menghasilkan program yang terarah sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan di dalam perencanaan. Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program PR itu apa aja? Yang pertama pasti kegiatan public relation itu dapat berjalan lancar. Yang kedua, memiliki kesempatan media expose lebih luas, di mana bagaimana kita akan mengimpresi media dan lalu lintas digital dengan menggunakan Google Analytics. Yang ketiga itu memahami audiens untuk mengukur pangsa pasar terhadap brand. Oke, masuk pada pembahasan yang kedua di mana kita akan bahas tentang anatomi krisis. Kalian udah tahu apa belum nih bahwa anatomi krisis itu apa sih? Nah, anatomi krisis itu adalah tahapan krisis. Setiap organisasi harus dapat mencegah, mengantisipasi krisis, dan mengelola krisis saat krisis terjadi. Stephen Fink 1986 menyatakan krisis itu tersusun atas 4 fase. 4 fase yang menyusun krisis. Apa aja nih? Yang pertama ada prodromal. Tahapan ini adalah fase di mana gejala atau tanda-tanda krisis mulai muncul. Jadi ini awal. Jika organisasi dapat mengenali krisis, maka krisis dapat diaborsi sehingga krisis tidak terjadi. Ya, karena ini baru awal nih, baru gejala-gejalanya. Kalau kita dapat menangani, berarti krisis selanjutnya itu nggak akan terjadi. Atau lebih parah lagi itu nggak akan. Terus yang kedua itu akut. Nah, pada tahapan ini tuh terjadi kerusakan. Nah, ini sudah terjadi kerusakan. Jika organisasi tidak dapat mengatasinya, maka krisis akan berlanjut. Organisasi harus mengakui bahwa telah terjadi krisis dan tidak bisa menghindari. Sejatinya, tahap akut ini dimulai pada tahap prodromal. Hanya saja, organisasi tidak dapat mendeteksi atau mengenali munculnya krisis pada tahap awal, sehingga membiarkan krisis benar-benar terjadi dan terjadilah kerusakan. Terus yang ketiga itu ada kronik.
Fase ini adalah fase transisi atau clean up stage. Pada fase ini, organisasi itu harus dapat mengelola dan menangani krisis agar tidak berkelanjutan dan dapat mengakhiri krisis. Nah, tahapan ini itu juga sering disebut sebagai tahap recovery atau self-analysis. Jadi ketika memasuki tahap ini, organisasi itu harus mempelajari penyebab krisis dan memperbaikinya agar krisis tidak terjadi lagi. Perombakan manajemen, perubahan struktural, atau pergantian kepemimpinan dalam organisasi dapat dilakukan dalam fase ini. Nah, fase ini tuh sangat menentukan apakah organisasi dapat melangsungkan hidupnya atau hidup tapi dalam kondisi tidak sehat. Kayak penyakit saja ya. Terus kesalahan untuk memahami keputusan pada fase ini tuh akan menentukan masa depan organisasi. Yang keempat ada resolusi. Nah, pada tahapan ini mulai terlihat nih ada upaya penyelesaian krisis sehingga ketegangan akibat krisis mulai mereda. Meski demikian, pada kondisi organisasi harus tetap waspada karena kemungkinan krisis akan muncul kembali sehingga dibutuhkan monitoring dan evaluasi dalam penanganan krisis. Tahapan ini juga sering disebut sebagai tahapan pemulihan. Ya, organisasi harus tetap waspada terhadap krisis yang memiliki siklus berputar, sehingga penyelesaian krisis ini harus benar-benar tuntas agar krisis tidak kembali ke tahap prodromal. Masuk pada pembahasan tentang manajemen krisis. Krisis. Sebenarnya sudah sering kita bahas nih tentang krisis ya. Ada di pertemuan yang pertama sudah membahas sepertinya. Kalau enggak di video yang kedua. Jadi dalam menjalankan praktek bisnis setiap perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar pasti akan dilanda krisis. Ya, krisis merupakan masalah yang timbul dari internal dan eksternal yang bisa bersifat merusak, menurunkan citra, dan memberi dampak negatif baik bagi brand maupun perusahaan. Namun, krisis juga dapat membuat citra brand dan perusahaan semakin positif jika perusahaan itu mampu mengelola krisis dengan baik, memiliki manajemen krisis, dan melaksanakan manajemen krisis sesuai dengan perencanaan manajemen public relation. Nah, pada saat terjadi krisis, berbagai ketegangan di perusahaan atau organisasi dipastikan akan memuncak. Apalagi jika krisis tersebut sudah diberitakan di sejumlah media massa dan online. Pokoknya sudah tersebar tuh krisisnya. Para top manajemen seringkali bingung bagaimana menghadapi pertanyaan wartawan tentang krisis yang melanda perusahaannya. Sehingga para top manager lebih memilih bersembunyi dari kejaran para jurnalis. Tetapi tindakan tersebut itu bukan akan meredakan krisis, malah justru membuat krisis semakin rumit. Contohnya pada kasus Pizza Hut pernah mengalami krisis pada tahun 2016. Perusahaan yang memiliki 326 gerai di Indonesia yang dikunjungi oleh 4 juta konsumen per bulan itu diduga menggunakan bahan baku kadaluarsa. Nah, isu tersebut terkuat dari investigasi media nasional dan diperkuat oleh pernyataan salah seorang chef Pizza Hut yang bahwa perusahaan itu pernah menggunakan bahan pangan kadaluarsa dengan seizin dari produsen bahan pangannya. Jadi seperti itu pada video kali ini saya cukupkan. Materi selanjutnya akan kita bahas pada video yang kelima. Kurang lebihnya saya undur diri. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.